Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Ayusal Sablarifdan, RPS 19052. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai lab Ag mikrobiologi yang saya dapatkan bakterinya adalah Pseudomonas aeruginosa dan juga Enterococcus fecalis. Berikut merupakan daftar isinya. Yang akan saya bahas adalah Pseudomonas aeruginosa, perihal definisi, bagaimana penampang mikroskopiknya, kemudian makroskopisnya juga bagaimana, dan juga uji biokimianya. Kemudian nanti saya juga akan membahas perihal Enterococcus fecalis, bagaimana bentuk dari mikroskopisnya, makroskopis, dan juga uji biokimianya. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, perihal Pseudomonas aeruginosa. Untuk Pseudomonas aeruginosa, kita bisa dilihat di sini, merupakan bakteri yang patogen terhadap manusia. Namun patogennya oportunistik. Dalam kata lain, bakteri ini dapat menjadi patogen ataupun merugikan manusia apabila lingkungannya mendukung. Seperti para pasiennya mengalami gangguan sistem kekebalan, kemudian pasien AIDS, kemudian kanker, dan yang lain-lain. Nah, ini sama dengan kelanjutannya bakteri ini menginfeksi siapa saja, jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem kekebalan intinya. Kemudian si Pseudomonas aeruginosa ini juga memiliki metabolisme yang sangat amat kompleks. Ia mampu mendegradasi hidrokarbon aromatik polisiklik. Kemudian kita lihat bakteri ini atau Pseudomonas aeruginosa itu ternyata sudah resisten secara alami terhadap banyak antibiotik dan juga desinfektan. Jadi dengan kata lain, jika seseorang terinfeksi oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa, bakteri ini susah banget untuk dieradikasi dari pasien tersebut. Terus kemudian juga sebenarnya Pseudomonas ini banyak bakteri yang merupakan bakteri yang banyak hidup di tanah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian mikroskop elektronnya, kurang lebih penampakan dari Pseudomonas aeruginosa seperti ini. Jadi mereka bergelombol jadi satu gitu deh. Oke, kita lihat di bagian mikroskopisnya. Jadi kalau misalkan yang gambar di sebelah kiri ini yang saya tunjuk, ini merupakan gambar yang saya gambar. Bakteri ini, kalau misalkan berdasarkan dari warnanya berwarna merah, ini dari penampang mikroskop yang lebih jelas. Warna merah itu tandanya adalah sifatnya gram negatif. Kemudian gram negatif dengan pewarnaan gram juga. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana ukurannya dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan ketemu sama bakteri bentuknya basil, panjang-panjang kayak begini nih basil, terus kemudian warna merah, kemudian dia merupakan gram negatif, bisa menjadi salah satunya adalah si Pseudomonas aeruginosa ini. Nah, ini lebih lengkapnya mikroskopiknya, bentuknya batang atau basil seperti yang gambar tadi. Jadi dia tidak bulat atau tidak kokus, ataupun tidak spiral. Kemudian susunannya, kadang ada yang tunggal. Tadi kan ada yang tunggal tuh, kadang ada yang berpasangan. Terus kadang juga ada yang berantai pendek, namun tidak panjang rantainya. Kemudian warnanya merah, seperti yang saya bilang tadi. Warnanya ini dapat mengindikasikan bahwa sifatnya si bakteri adalah gram negatif di sini. Untuk bakteri ini juga aerob obligat atau dengan kata lain membutuhkan oksigen. Obligat itu maksudnya kalau misalkan oksigen hilang, bakteri ini tidak dapat tumbuh, jadi mutlak dibutuhkannya. Kemudian untuk bakteri ini juga tumbuh baik pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian kita lihat metode pewarnaannya gram, terus kemudian kita cek ukurannya, ternyata setiap bakteri Pseudomonas aeruginosa, ukuran rata-ratanya bisa dari 0,6 sampai 2 mikrometer, jadi sangat amat kecil, kurang lebih seperti itu. Tadi kan mikroskopisnya sudah kita bahas, sekarang ke makroskopisnya. Atau kalau makroskopis ini biasanya kita cek dari media pertumbuhannya. Jadi sebenarnya untuk Pseudomonas ini memiliki kurang lebih 3 media pertumbuhan. Namun yang saya sajikan di sini hanyalah ada 2 karena ketara gitu perbedaannya. Untuk yang pada media pertumbuhan agar darah, untuk Pseudomonas aeruginosa itu ternyata membentuk koloni berwarna abu-abu di sini. Jadi ini warna merah ini sebenarnya agar darah yang dibuat dari darah kambing, kemudian diulas bakterinya menggunakan OC bulat biasanya, kurang lebih zigzag-zigzag seperti ini. Terus kemudian ini juga Pseudomonas aeruginosa pada nutrien agar, itu kalau misalkan mereka beda subspesies,
biasanya beda juga menghasilkan pigmennya. Ada yang menghasilkan piosianin, piorubin, terus ada piomelanin juga yang menghasilkan pigmen hitam dan lain-lain. Akan saya jelaskan kemudian juga. Oke, di sini lebih detailnya. Jadi, oh ya maaf tadi untuk Pseudomonas aeruginosa ternyata ada 4, dan untuk agar Mueller-Hinton ataupun nutrien agar ini biasanya untuk membedakan subspesies dari si Pseudomonas aeruginosanya. Atau dengan kata lain, untuk koloninya itu bulat licin, kemudian hijau berfluoresensi, jadi apa ya, tembus pandang namun tetap ada kesan hijaunya, terus kemudian menghasilkan pigmen piosianin, biru, pioverdin, hijau, piorubin, merah gelap, dan juga piomelanin hitam. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita cek di bagian agar darahnya, ternyata benar tadi yang ada pada gambar yang saya gambar di awal, di depan, itu koloninya berwarna abu-abu. Terus kemudian kalau misalkan Pseudomonas aeruginosa ini ada di agar mekanki, ternyata koloninya tidak membentuk warna. Jadi koloninya tidak membentuk warna, tidak memiliki warna. Kemudian kalau misalkan diletakkan di nutrien agar atau agar nutrien, bentuk dari bakterinya adalah atau koloninya adalah halus, besar, konveks, dan juga translusen. Kemudian kalau misalkan dilihat dari lebih dekat lagi secara makroskopis, kita bisa lihat kalau misalkan bakteri ini memiliki diameter kurang lebih 2-4 mm. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan mikroskopis udah, makroskopis udah. Sekarang kita ke uji biokimia. Uji IMFIC-nya atau indol, methyl red, Voges Busker, dan juga sitrat, ternyata yang positif hanya sitratnya, berarti sitratnya yang berubah warna. Untuk sisanya tidak membentuk endapan maupun tidak ada perubahan warna, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk motilitasnya kita lihat, kalau misalkan ternyata si Pseudomonas aeruginosa ini non-motil alias tidak bergerak. Kemudian kita lihat dari uji oksidasenya, positif atau dengan kata lain menimbulkan perubahan warna, nanti warnanya apa akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Terus kemudian untuk katalase menimbulkan hasil yang positif, nanti pada slide-nya itu ada seperti buih-buih gitu deh. Kemudian untuk urease juga negatif, tidak ada perubahan warna dari agen awal. Kemudian untuk karbohidrat juga si Pseudomonas aeruginosa ini tidak memfermentasi karbohidrat. Nah, kemudian nggak cuma 6 yang tadi, ditambah lagi perihal triple sugar iron atau uji TSI atau TSI, itu hasilnya negatif atau tidak ada perubahan warna dari reagen awal atau warna merah. Dia laktosa, sukrosa, dan juga glukosanya negatif. Itu arti dari uji TSI-nya atau triple sugar tadi kan. Terus kemudian ternyata tidak menimbulkan H2S juga, tidak menimbulkan gas juga, kurang lebih seperti itu. Ini yang gambar-gambar tadi yang di bawah. Kalau oksidasinya ini ternyata menimbulkan perubahan warna menjadi warna ungu, berarti dia memang positif. Katalasenya juga berbuih, positif. Kemudian dilihat, di sini ada uji motilitas, tadi yang hasil adalah non-motil, ternyata setelah ditusuk oleh OC lurus, tidak ada pergerakan ke arah samping gitu. Jadi cuman yang gelap hanya di bekas OC lurus ini aja, atau bakterinya hanya di sini aja. Kemudian kita lihat uji IMFIC-nya nih, IMVC gitu. Yang itu indol, tidak ada endapan warna merah di sini. Methyl red juga tidak berubah menjadi warna merah. Voges Busker juga nggak ada endapan, dan juga sitrat ternyata dari hijau menjadi warna biru. Kurang lebih seperti itu. Jadi emang sitratnya ini yang positif. Kemudian untuk ureanya tetap berwarna kuning, dan TSI-nya ini negatif dan tidak ada gas dan tidak ada H2S. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan udah bahas perihal Pseudomonas aeruginosa. Sekarang kita bahas perihal Enterococcus faecalis-nya. Jadi, untuk Enterococcus faecalis, kita pertama membahas perihal definisinya terlebih dahulu. Jadi, untuk Enterococcus faecalis merupakan bakteri patogen oportunistik, sama seperti Pseudomonas aeruginosa, yang dapat menyebabkan infeksi seperti infeksi saluran kemih, bakteremia, dan juga endokarditis infektif pada pasien-pasien tertentu, seperti pasien-pasien yang lemah sistem imunnya, seperti yang saya jelaskan di awal. Dan ternyata si Enterococcus faecalis ini juga menghasilkan toksin. Toksinnya itu ada sitolisin, alias toksin ini dapat memecah sel. Sel apa yang paling sering dipecah? Sel darah merah. Kemudian ada plasmid conjugate. Jadi plasmidnya ini merupakan materi genetik yang bisa menduplikasi si bakterinya gitu. Jadi plasmidnya itu akan ditransferkan dari satu sel ke sel yang lainnya sehingga membentuk bakteri yang baru. Kurang lebih seperti itu.
Oke, ini kalau misalkan di mikroskop elektronnya, pasang-pasangan gini deh dia, ada yang sendiri juga, ada yang berpasangan, ada yang sendiri. Jadi kayak, bentuknya kokus bulat gitu. Oke, ini untuk gambaran mikroskopisnya. Kita lihat basewasing, bentuknya ternyata kokus nih. Kemudian, strukturnya ada yang, berantai, kadang ada yang, hanya berdua-berdua doang, berpasangan gitu kan, ada yang sendiri, ini juga ada yang sendiri di sini, atau cuman satu. Warnanya, ternyata dia adalah warnanya ungu. Kalau warna ungu berarti sifatnya gram positif, betul. Nah, kalau misalkan dilihat di gambar yang penampang mikroskop benerannya, ini warna merah-merah ini sebenarnya sel eritrosit. Jadi, si Enterococcus faecalis ini bisa memecahkan si sel eritrosit, ini bisa dilihat nih di sini adalah eritrosit yang lisis, eritrosit yang lisis. Jadi, lumayan, mengerikan bakteri ini. Oke, ini lebih detailnya perihal hal yang saya omongin tadi, saya bicarakan tadi, bentuknya kokus, terus kemudian dia juga tidak membentuk spora ataupun kapsul, untuk susunnya berpasangan ataupun berantai, kemudian warnanya juga ungu, sama seperti yang saya bilang tadi, untuk sifatnya gram positif. Kemudian di sini ada sifat tambahannya, jadi untuk bakteri ini ternyata tumbuh baik pada suhu 10-45 derajat. Kemudian untuk metodenya pewarnaan gram, of course, dia bukan basil tahan asam, jadi tidak perlu untuk pewarnaan BTA, karena pewarnaan BTA kan biasanya Mycobacterium tuh. Kemudian untuk ukurannya kurang lebih sama kayak Pseudomonas aeruginosa. Jadi si Enterococcus faecalis ini memiliki ukuran kurang lebih satuannya, satu kokusnya itu 0,6 sampai 2,5 mikrometer. Oke, kita sekarang masuk ke bagian makroskopisnya. Untuk Enterococcus faecalis ini dia unik, dia tumbuh di media agar coklat. Jadi, biasanya kalau kita suka sama coklat, si Enterococcus faecalis ini juga suka sama coklat gitu. Nah, di sini bisa dilihat ini ada bulat-bulat kecil, ini merupakan koloninya si Enterococcus faecalis, bulat-bulat kecil gitu. Jadi bulat-bulat kecilnya juga warnanya putih, terus juga, ada garis-garisnya juga di sini. Ini juga kalau penampang aslinya kurang lebih seperti ini. Oke, ini juga saya sudah sebutkan, namun di sini ada tambahan perihal bentuk koloninya. Koloninya itu halus, tidak kasar. Kemudian krim juga ataupun berwarna putih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam uji biokimianya. Pertama, kalau uji biokimia itu sangat identik dengan uji in-vivo gitu. Jadi kita lihat indolnya ternyata belum ada endapan berwarna merah. Ini masih endapan-endapan berwarna kuning ke oren-orenan gitu. Terus kemudian kita lihat methyl red-nya. Ternyata methyl red-nya juga tidak ada perubahan menjadi warna merah gitu. Jadi negatif tetap. Kemudian Voges Price score-nya juga ternyata ada perubahan nih. Jadi positif VP pada Enterococcus faecalis. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada uji in-vivo VP-nya ini ada endapan gitu, endapan warna gelap di bagian atasnya. Kemudian si ternyata negatif. Kenapa negatif? Karena tidak ada perubahan warna dari hijau menjadi biru. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita lihat di sini ada uji oksidase kan. Ternyata kalau misalkan pada Pseudomonas aeruginosa tadi kan berwarna ungu ya. Tapi ternyata pada si Enterococcus ini nggak berwarna ungu. Berarti tidak ada perubahan warna pada reagen ataupun setelah diteteskan bakterinya juga. Berarti negatif. Untuk katalase juga ternyata nggak menimbulkan buih-buih, berarti negatif juga. Kemudian untuk uji PYR-nya jadi ada perubahan warna merah jadi positif, dan juga bile esculin, biasanya bile esculin ini warnanya lebih ke coklat kuning, lebih muda gitu, tapi ternyata pada reagen kita itu ada perubahan warna menjadi lebih gelap, jadi bile esculinnya positif. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan, jadi saya menggunakan buku mikrobiologi kedokteran dari Jawets, sebagian besar. Terus kemudian ada 2 jurnal perihal Pseudomonas aeruginosa dan juga Enterococcus itu sendiri. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.